Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa kita panjatkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Sekarang ini, pada akhir zaman ini sudah banyak bermunculan fitnah akidah dalam akidah Islam itu sendiri. Ini banyak dikhawatirkan oleh kita semua, umat Islam terutama. Banyak bermunculan Islam yang tidak bersyariat, itu yang sesat dan menyesatkan untuk menjadikan akidah kita tergoyah. Alhamdulillah, jangan sampai kita tergoyah dengan akidah-akidah Islam yang tidak Islami dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang pintar seperti dosen, pintarannya, bicaranya, tapi kepintaran ini jangan sampai pintar kebelinger, membela yang sudah benar-benar sesat dan menyesatkan, sudah terbukti, sudah kelihatan dari ucapannya, dari tingkah polanya. Tapi ini benar-benar mati-matian untuk membela yang dikatakan sesat. Bahkan semua lembaga sudah menyatakan kesesatannya. Tapi ini benar-benar membela dengan kesesatannya itu. Auzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Madinah, Ketua PCNU Kota Bekasi, mengucapkan syukur alhamdulillah dan mengapresiasi kepada PWNU Jawa Barat yang mana melalui pemecahan yaitu Basul Masailnya bahwa mengecam pada pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yaitu telah mengajarkan ajaran-ajaran sesat kepada santri-santrinya. Dan juga saya melanjutkan kepada Ketua PCNU Kota Bekasi melanjutkan dengan adanya statement kepada PWNU, sehingga saya pun mengingatkan dan mengecam pula kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun akan mengecam keras bahwa pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun telah mengajarkan ajaran-ajaran sesat dan tidak sesuai beradanya di Indonesia. Dan alhamdulillah bahwa PWNU telah melanjutkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Bapak Gubernur Ridwan Kamil bahwa telah melanjutkan kepada Menko Polhukam yaitu kepada Profesor Dr. Mahfud MD. Mudah-mudahan Profesor akan melanjutkan laporan ini dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ditinjak lanjutkan kepada pemerintah pusat agar betul-betul ditinjak lanjuti bahwa pesantren Al-Zaitun sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Dan juga saya sebagai Ketua PCNU Kota Bekasi mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat Azwajah Ahlussunnah wal Jamaah berhati-hati untuk menyekolahkan anaknya, untuk mempesantrenkan anaknya. Jangan sampai kita menyalurkan atau mendidik anak-anak kita kepada pesantren yang tidak jelas. Kalau anak-anak kita dididik ke pesantren yang tidak jelas, nanti akan terjadi seperti pesantren Al-Zaitun. Lebih baik kita bertanya kepada guru kita yang lebih jelas lagi, sekolahkan anak kita kepada pesantren NU Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga kepada masyarakat saya juga menghimbau agar bersabar, jangan berdemo. Semuanya ini Pondok Pesantren Al-Zaitun akan kita serahkan kepada pemerintah, baik yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. Mudah-mudahan kepolisian yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di Republik Indonesia yang menangani Pondok Pesantren Al-Zaitun ini insya Allah ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita berharap mudah-mudahan pesantren Al-Zaitun ditutup karena ajarannya sesat, ajarannya tidak sesuai dengan ajaran yang ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih.
waridho wal hinayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Betulkah Anda itu Abu Toto? Akhirnya ujungnya dia ngaku juga. Karena saya bilang, Syekh, saya asli Subunganyar ya, dukun Gresik. Enggak, saya dari Menes. Loh, saya udah ketemu sama adik Anda, Wahib. Saya sudah ketemu dengan ibunya Panji Gumilang, saya datengin. Jadi, ya Panji Gumilang ya mohon aja, kalau dibilang sakti, nggak sakti juga. Apanya yang sakti? Kita hanya yang terlalu lemah ngadepin dia. Maka itu dalam hal itu serang, ya, saya ingin orang-orang yang mendukung Az-Zaitun, terutama Hendro Priyono, Kepala BIN, harus diperiksa. Ya. Karena hasil penelitian kami yang menjadi buku dan sebagainya, itu dibilang buku iblis, kita diancam. Lebih baik MUI bergandengan tangan dengan kepolisian. Karena terus terang ya, sejak 2001 Baintel Kampori dan Bareskrim Polri itu sudah bergandengan tangan untuk membongkar Al-Zaitun. Tapi kan saat itu masih ada Hendro Priyono, masih ada Dai Bahtiar. Jadi kemarin di TV One ada Mustafa Nara bilang Dai Bahtiar tuh sudah, oh dia kok yang menghalang-halangi Dai Bahtiar. Ini punya bukti ya Mas Taufik? Punya bukti. Tidak asal bunyi saja ya? Pak, Engkes Menhilap, ya, Irjen Pol Engkes Menhilap, Kabar Eskrim saat itu, saya sudah menghadap Kapolri, Pak Dai Bahtiar. Jawabannya apa? Pak Engkes, maaf ya, saya buka aja. Pak Engkes itu kan orang begini. Az-Zaitun itu Islam, pesantren. Jangan kita polisi dituduh anti-Islam. Dan saya orang Indramayu, kata bedak itu. Ponakan saya di situ, keluarga saya di situ, saya tahu. Lu gimana kok urusan profesionalisme kepolisian, hasil penyidikan dilaporkan, tapi dibantah hanya urusan keluarga, anaknya di situ, ponakannya, ini kan nggak benar. Bahkan di zaman, di eranya Pak Saleh Saab, ya, di Baintelkam sama Reskrim, udah sama-sama jalan kok. Jadi, saya pikir, hal yang terpenting yang harus kita ketahui adalah, Az-Zaitun itu cuma cover. Di luar itu adalah ada sayap teritorial. Az-Zaitun itu sayap fungsional. NI Kawisma ada sayap teritorial yang ada di Jakarta Raya, di Bandung. Barusan Anda mengatakan bahwa Panji Gumilang tidak sakti. Buktinya orang-orang yang ada di sekitarnya bukan tokoh sembarangan. Sosok-sosok penting juga. Ya, bisa melekat sama Panji Gumilang. Enggak juga sih. Mereka orang-orang yang dibohongi aja sama Panji Gumilang dengan kemegahannya itu. Iya, saya pikir Pak Muldoko nggak ngerti juga, kasihan juga tuh. Kok KSP nggak ngerti apa-apa gitu. Muldoko bilang ngawur loh, tuduhan soal dia dekat dengan Panji Gumilang itu ngawur sama sekali Pak Taufik. Barusan kami tayangkan beberapa kali di TV One. Ngawur itu katanya. Iya, harusnya kan dia tanya dong ke polisi. Dia kan KSP. Ini embahnya kesesatan nih Panji Gumilang ini. Mbah kesesatan hari ini rekrutmen ada 1000 yang udah daftar Pak Taufik Hidayat. Ah, bohong aja itu. Sekarang, ya bagaimana nggak 1000 Pak? 1000 tuh orang-orang yang dia doang. Jadi kalau mereka tuh ingin dihajar, ingin dihujat dan sebagainya, itu sudah ada ayat antivirusnya. Sungguh mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah akan menyempurnakannya. PPATK sudah menemukan, ini saya buka aja, sudah menemukan aliran dana mencurigakan di zamannya Pak Yunus Hussein yang masuk ke Al-Zaitun. Ada dari Bank CIC, kemudian berubah jadi Bank Senturi. Datanya jelas itu. Datanya jelas. Adhalun, sesat, ya kan? Itu adalah terma dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk dalun? Ya hanya Allah yang tahu, kan begitu ya? Benar. Ketika orang melanggar yang haram, dia hanya melanggar yang haram, dia fasik. Kan gitu ya? Bahwa kemudian setelah dia berdosa tentu saja, misalnya berzina. Setelah dibuktikan dengan 4 saksi dia berzina, dilihat bahwa ternyata penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti kata hadis ya, seperti timba masuk ke dalam sumur, gitu kan, dibuktikan dia berzina, dia berdosa. Kalau sudah terbukti dia dirajam, ya kan?
Bahwa kemudian setelah dia berdosa, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kami mengatakan soal masuk neraka? Kan nggak pernah. Kesesatan yang dibahas, Anda membantah yang tidak kami katakan. Anda membantah dalam hayalan Anda sendiri. Ya, saya mengatakan Anda sudah bisa memahami yang kami sampaikan. Kalau orang berzina itu haram, Mas. Betul. Kalau dalam ajaran kami itu bilang haram, lalu Anda bilang zina nggak haram, itu sesat, Mas. Oh. Beda dengan pekerjaan haram itu Anda melaksanakan haram, kemudian Anda mengingkari yang haram, itu sesat. Karena sudah jelas. Soal masuk neraka, belum tentu yang namanya Allah yang tahu. Tapi Allah memberikan koridornya dalam Ukuran hidup ini. sesatnya Pak Kiai ya? Sesat yang Anda Oke, maksud saya seperti apa, Pak nggak Kiai? mengatakan Makanya sesat. ukuran sesat apa? Kalau Dan menurut Anda sekarang seperti apa? kalau kita kembali pada kasus saya Panji Gumilang, Oke, monggo. satu saja, mari kita bahas. Oke, monggo. Apa yang membuat beliau menjadi dianggap tersesat oleh MUI? Saya katakan indikasi. Makanya kami mengatakan kita ini sedang proses finalisasi. Indikasi sesatnya adalah ketika menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti pagu dan kaidah dalam ilmu tafsir. Dia ngarang sendiri. Ketika mengatakan tafasau fil majalis diartikan dengan dia distancing, physical distancing dalam sholat. Kemudian dimaknai dengan hadis Nabi minal muslim muslimat mu'min mu'minat, ini kan berdampingan lafadznya. Lalu dimaknain di dalam dalam sholat seperti itu. Itu namanya menyimpang, Mas. Bohong itu kita apa dia gitu ya. Yang jelas ada suratnya balasan dari dia, dari lembaga masjidnya itu, bahwa Az-Zaitun tidak bisa menerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan. Demikian juga kita secara terang-terangan bawa surat dan mau ketemu yang kedua kalinya. Itu juga tidak diterima. Tapi benar belum pernah memasuki Ponpes Al Zaitun. Kalau masuk ada tim. Jadi kita ada 3 model dari penelitian. Ini buka saja di sini ya. Yang pertama ada yang terang-terangan tadi mutabayun. Artinya kita ngirim surat, kita mau ketemu baik-baik, mau ketemu. Sama dengan ketika di Gedung Sate. Itu juga udah siap teman-teman juga mau ketemu. Tapi nggak mau kalau ada orang MUI. Di situ itu ada, ya saya sebut di situ itu ada anggota MUI 2 di dalam. Tapi dia nggak tahu. Alasannya kenapa Pak Kiai? Hah? Panji Gumilang Iya. kenapa menolak bertemu dengan MUI? Sekretaris sekretaris tim itu ada sekretaris MUI Jawa Barat. Kemudian dari pusat itu ada 2 atas nama wartawan dan atas nama pengunjung, itu masuk di dalam. Ketika ada beberapa santri pesantren yang katanya kemarin ada juga di pesantren Madura itu ada 2 juga yang memang tim, yang sudah dibentuk tim, dia masuk di dalam. Jadi dia ngomong tidak mau ketemu dengan MUI di depan dia dan direkam sama teman-teman. Jadi kalau yang formal memang nggak pernah masuk, yang sekarang secara formal, tapi informal masuk. Tapi saya mendengar, kan saya tidak masuk tim ya, di tahun 2002 itu juga begitu. Tidak mau untuk masuk ke dalam secara terang-terangan, pakai surat, secara resmi nggak bisa. Tapi kan banyak teman-teman yang juga jadi dosen di situ. Begitu juga temannya dosen, nginep di situ tanpa sepengetahuan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penelitian, kita ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam, ada yang kita minta informasi kepada masyarakat terkait. Baik alumni yang masih aktif, alumni maupun yang sudah keluar, dan seterusnya. Kita banyak informasi, bahkan dari pengamat pun kita juga mendapatkan masukan. Jadi sebenarnya kalau dalam kerangka SOP penelitian kami itu kan memang dari informasi didalami, kalau bisa adalah tabayun langsung. Tapi kalau orangnya nggak mau tabayun langsung, ya kita bisa keluarkan keputusan kita. Karena orang minta penjelasan kepada kita dan kita sudah mencoba. Makanya kalau tadi Gus Rafi, ini kok lambat banget umahnya. Kan ini kan sumbernya kita harus klarifikasi dan benar-benar kita sudah benar. Tapi sebenarnya ada tenggat waktu nggak Pak Kiai? Atau MUI agak ngerem-ngerem dulu nih karena ada dugaan, ada backing, ada orang kuat di balik Al Zaitun sehingga wah kita harus hati-hati nih, harus unsur kehati-hatian dijunjung tinggi oleh MUI. Insya Allah kami tidak berpikir soal politik, soal backing. Karena orang nanya hukum sama kami. Jadi MUI tidak bicara soal politiknya dan seterusnya. Kami bicara soal bagaimana menjaga umat, ya bagaimana menyampaikan kepada umat tentang ajaran yang dalam mainstream kami adalah yang